Dibilang, ingat law of Moses. Tunggu, tadi dibilang apa? Ingat hari Sabat. Ingat hari Sabat. Tadi dibilang ingat hari Sabat. Sekarang dibilang apa? Ingat law of Moses di Maleakhi. Dan jangan hanya law of Moses, tapi ada sesuatu tentang law of Moses yang saya harus ingat. Sebagaimana saya harus ingat hari Sabat. Ini dibilang, ingat hukum Musa. Kita tahu hukum Musa itu mengungkapkan prinsip 10 hukum. Dan hukum Musa ini termasuk statutes dengan judgment-nya. Artinya, ingat hari Sabat hanya bisa kalau saya ingat hukum Musa dengan statutes dengan judgment. Artinya statutes dengan judgment ini adalah penguraian dalam bentuk prinsip-prinsip kebenaran 10 hukum yang ditulis dengan jari Tuhan. Jadi nggak bisa saya ingat 10 hukum kalau saya lupa hukum Musa dengan statutes dengan judgment. Dan hukum Tuhan paling jelas diungkapkan di mana? Di kayu salib. Orang-orang Kristen yang mengaku murid-murid Alkitab setelah kayu salib bisa menghargai lebih fully lagi, more fully, daripada orang-orang Israel. Pentingnya upacara-upacara yang dituntut Tuhan untuk mereka lakukan sebelum kayu salib. Lihat ini. Jadi saya sekarang bisa mengerti kenapa Tuhan suruh mereka bunuh domba dan semua itu. Dan semua upacara-upacara yang menunjukkan kematian Tuhan Yesus, kenapa itu penting? Kalau mereka benar-benar orang Kristen, mereka siap untuk acknowledge bahwa kekudusan dan pentingnya daripada bayang-bayang ini. Wow. Pentingnya bayang-bayang. Kematian Tuhan Yesus memberikan pengertian yang benar bagi orang Kristen akan sistem seremoni dan menjelaskan nubuatan yang masih kabur bagi orang Yahudi. Lalu bilang sini, Musa nggak pernah bikin hukum sendiri. Artinya law of Moses ini bukan law of Moses. Law of Moses ini adalah law of God yang diuraikan prinsip-prinsipnya dan ditulis oleh Musa. Tapi ini hukum Tuhan, tapi yang tulis Musa. Jadi kalau saya mau buang hukum Musa, saya buang 10 hukum dengan penjelasan-penjelasan 10 hukumnya. Kristus lah yang memberikan kepada Musa statutes dengan requirement, tuntutan untuk kita bisa hidup beragama dan yang akan govern umat Tuhan. Law of Moses ini bagaimana supaya saya hidup tidak berdosa. Law of Moses diberikan supaya saya tidak melanggar 10 hukum. Mau dipakukan di kayu salib? Orang-orang Kristen melakukan kesalahan yang mematikan dengan bilang hukum Musa ini kejam dan hanya diberikan tanpa maknanya. Karena mereka mengkontraskan orang-orang yang salah ini, mereka membedakan hukum Musa dengan Injil Kristus. Jadi mereka bilang hukum Musa dengan Injil Kristus beda. Tuh. Bukankah Injil Kristus masuk di Taman Eden? Dan bukankah hukum Musa sudah dilakukan oleh Adam dengan membunuh domba? Lihat ya. Jadi hukum Musa ini saya mau bilang ya, glorious. Ini system of rites and ceremonies, ini glorious. Jangan lupa ya. Kita lihat unsur kehidupannya daripada rites and ceremonies-nya. Walaupun tidak dilakukan lagi, kita tetap ingat prinsip daripada rites and ceremonies-nya tanpa bikin rites and ceremonies-nya. Ini glorious. Karena ini hukum Musa. Dan mereka membedakan seakan-akan Kristus sangat bertentangan dengan hukum Musa. Dan hukum Musa apa? Just precept. Tunggu. Hukum itu apa? Just. Jadi seakan-akan Kristus itu menentang 10 hukum dengan menentang hukum Musa. Padahal. Dan ini adalah apa? System of ceremonies. Jadi di system of ceremony ini, inilah penurutan orang yang sedang hidup
Nggak bisa orang mati melakukan upacara ini. Walaupun ujungnya mati, tapi kalau mereka nggak bikin, artinya mereka tolak penurutan yang mengakui bahwa Tuhan Yesuslah pengganti kematian mereka. Saya lihat ya, Abel ini selamat dia. Kenapa dia selamat? Karena dia melakukan prinsip kehidupan dalam seremoni pembunuhan domba. Karena dia menurut. Dan dia punya penurutan itu adalah 10 hukum. Dan 10 hukum menuntut kematian. Jadi dia menurut untuk menjalankan hukum. Dan hukum bilang yang berdosa harus mati. Bedanya domba yang mati, bukan saya. Jadi dalam kehidupan ada kematian. Dalam kematian ada kehidupan. Orang-orang Kristen salah dengan memisahkannya. Dengan bilang bahwa ini hukum Musa terpisah dari 10 hukum. Padahal hukum Musa dengan 10 hukum, yaitu seremoni itu adalah pengungkapan 10 hukum, cuma kematiannya saja yang dipakukan, bukan prinsip seremoninya. Seremoninya tidak dijalankan, tapi prinsip kehidupan seremoni ini tetap dijalankan. Buktinya, masih bikin perjamuan. Masih bikin feast. Itu kan prinsipnya. Bedanya nggak ada kematian lagi. Lihat. Nggak ada kesalahan yang lebih besar daripada orang-orang Kristen yang sangat bertentangan dengan reason dan sangat mematikan hasilnya dengan doktrin-doktrin yang modern ini yang sangat pesat yang mengatakan bahwa hukum Tuhan yang diuraikan prinsipnya oleh hukum Musa dengan statutes, dengan judgment-nya nggak berlaku lagi katanya. Betul, melakukan pembunuhan domba itu rite ceremonis enggak, tapi prinsipnya waktu saya makan itu roti apa? Saya makan roti itu kan prinsipnya Tuhan Yesus mati. Bedanya Tuhan Yesus mati 1 kali. Dombanya mati terus. Jadi prinsip makan roti dan makan drink itu hasil kematian. Prinsipnya jalan. Prinsipnya tetap ada. Itu prinsip kehidupan. Walaupun melakukan untuk matinya tidak lagi. Karena Tuhan Yesus cuma mati 1 kali. Dan mereka pakukan semuanya. Sehingga mereka bilang, kita nggak perlu keep the feast lagi. No, kita nggak perlu bunuh domba lagi. Tapi prinsip makan minumnya jalan terus. Penginjil atau pekabar-pekabar atau pendeta-pendeta dengan secara publik mengajarkan bahwa statutes yang govern kan, dan protect hak daripada citizen tidak dibutuhkan lagi. Coba lihat. Tunggu. Statutes apa tadi? Statutes itu untuk govern kita punya kehidupan. Mari lihat ya. Ini kan tadi dikatakan bahwa ini statutes kan. Remember law of Moses? Bahwa ini statutes ini dia menjelaskan. Dia menjelaskan dan dia govern kita punya kehidupan. Jadi prinsip yang menjelaskan 10 hukum, pendeta-pendeta akhir zaman bilang, saya baca kutipannya, mereka bilang sudah tidak dibutuhkan lagi. Bagaimana tadi saya? Nah ini, tidak dibutuhkan lagi ya. Sudah tidak dituntut lagi. Karena ini statute judgment sangat menghambat kebebasan kita. Dan kita nggak perlu bikin lagi katanya. Adalah satu kesalahan yang mematikan untuk tidak melakukan hukum Tuhan di bangsa-bangsa dan menginjak prinsip hukum, prinsip-prinsip daripada hukumnya yang adalah fondasi kerajaan Bapa. Kan? Dan untuk bangsa meniadakan mereka punya prinsip kebenaran dan mengizinkan orang untuk bikin seenak mungkin, mau bikin apa saja kapan saja. Dan bagaimana dengan pencipta semesta alam dan raja semesta alam untuk meniadakan hukumnya.
Apa hasilnya kalau hukum Tuhan dengan prinsip-prinsip hukum Musa yang mengungkapkan dan menguraikan 10 hukum itu ditiadakan? Jawabannya revolusi Perancis. Di saat standar kebenaran ditiadakan, karena saya nggak ngerti 10 hukum, saya nggak ngerti 10 hukum karena saya nggak ngerti prinsip 10 hukum, saya pakukan prinsipnya, lalu saya bilang, saya masih terima 10 hukumnya bagi orang yang berbakti hari ke-7. Sementara orang yang tolak hari Sabat, mereka bilang 10 hukum ditiadakan. Jadi untuk orang yang berbaktinya bukan hari Sabat, bisa saja mereka bilang 10 hukum dipakukan. Semuanya. Tetapi orang yang berbakti hari Sabat, no 10 hukum nggak dipakukan. Yang dipakukan Law of Moses, itu meat and drink itu. Bukankah sama-sama memakukan 10 hukum? Dengan ignorance-nya. Prinsip-prinsip ilahi ditolak. Mereka tidak mau tunduk kepada pemerintahan Bapa, sehingga mereka tidak patut untuk govern themselves. Sehingga mereka penuh dengan pelanggaran hukum. Melakukan seenaknya. Sementara mereka mengolok-olok akan, mereka bilang kebodohan mereka yang sedang menurut 10 hukum dengan Law of Moses. Jadi mereka sedang mengolok-olok orang yang sedang melakukan meat and drink. Sedang pelihara statutes dan judgment. Karena mengerti inilah prinsip 10 hukum. Inilah caranya untuk nggak berdosa, untuk kita melakukan Law of Moses yang mengilustrasikan atau menjelaskan 10 hukum. Sementara banyak orang mengolok-olok orang yang sedang menurut 10 hukum dengan melakukan Law of Moses. Dan banyak orang ini sedang terima tipuan setan, delusion of Satan. Coba lihat di sini. Karena umat Israel yang keluar dari Mesir melanggar 10 hukum, karena mereka melanggar 10 hukum, 10 hukum diulang lagi di Sinai. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu langgar 10 hukum, apa gunanya kasih 10 hukum lagi kalau kamu langgar, betul? Kalau kamu dikasih air minum, lalu kamu nggak mau minum, kenapa mau kasih air minum lagi? Kalau kamu dikasih 10 hukum, apa gunanya ulang lagi 10 hukum, kalau 10 hukum yang sama kamu langgar? Artinya Tuhan mengulang 10 hukum di Sinai karena mereka langgar. Tapi kenapa diberikan lagi yang sudah dilanggar? Ini. Artinya mereka nggak ngerti kenapa mereka langgar. Mereka melanggar karena mereka nggak ngerti 10 hukum yang mereka langgar. Dan oleh sebab itu, Tuhan mengulang 10 hukum yang dilanggar, Tuhan selain mengulang 10 hukum, dia berikan sebagai tambahan 10 hukum kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang akan mendikte kehidupan penurutan 10 hukum. Dan statutes ini, hukum Musa, diberikan untuk jangan melanggar 10 hukum. Artinya kalau kamu mengerti statutes, kamu akan mengerti bahwa 10 hukum itu lebih luas daripada cuma 10. 10 itu dia punya puncak gunung. Tapi prinsip-prinsipnya itu 10 hukum dalam bentuk hukum Musa. Dengan saya mengerti statutes, hukum Musa, saya tidak akan salah dalam memelihara 10 hukum. Statutes ini, hukum Musa, bukan bayang-bayang yang dibakukan di kayu salib. Statutes hukum Musa, mereka berlangsung atau mereka berlaku bagi manusia selama waktu berlalu, selama-lamanya hukum Musa berlaku. Hukum Musa ini malahan memperkuat orang tidak melanggar 10 hukum. Hukum Musa ini menjelaskan dengan jelas 10 hukum supaya orang tidak melanggar 10 hukum. Sekarang saya tanya, 10 hukum di mana paling jelas dilihat? Di kayu salib. Dan selain kayu salib, sebelum kayu salib di mana? Setiap kali ada upacara bunuh domba, 10 hukum. Statutes itu adalah rites and ceremonies. Rites and ceremonies-nya nggak dibikin lagi karena Tuhan Yesus sudah mati. Tapi prinsipnya tetap dijalankan setelah Tuhan Yesus mati. Itu nggak pernah
bisa ditiadakan. Jadi betul, pembunuhan domba itu namanya rights, tapi prinsip rights dengan seremoninya jalan terus, sementara bunuh dombanya enggak, karena Tuhan Yesus sudah mati. Kita lihat ya, di Matius 5 ayat 21. Tuhan Yesus bilang, kamu dengar dikatakan kamu nggak boleh membunuh. 10 hukum. 10 hukum kan? Tuhan Yesus bilang, 10 hukum bilang nggak boleh membunuh. Lalu Tuhan Yesus jelaskan hukum Musa. Dia mau menguraikan 10 hukum. Dia bilang, tetapi barang siapa marah terhadap saudaranya tanpa alasan, sama hasilnya dengan jangan membunuh. Artinya 10 hukum hanya bilang jangan bunuh. Hukum Musa bilang jangan marah tanpa alasan. Itu sama dengan membunuh. Jadi kalau saya buang 522, saya buang 521. Kalau saya bilang bahwa 522 di kayu salib dipakukan, otomatis saya pakukan 521, 10 hukum di kayu salib. Kita lanjut lagi, 527. Tuhan Yesus kutip 10 hukum. Jangan berzinah. Dia kutip 10 hukum. Lalu dia kutip hukum Musa. Barang siapa melihat kepada wanita dan menginginkannya sudah berzinah dalam hatinya. Hukum Musa 28, 10 hukum 27. Mana dari 4 ayat ini yang saudara mau pakukan di kayu salib? Apakah hukum Musa di sini dipakukan di kayu salib? Tidak. Mereka bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Yang bayang-bayang adalah kematian. Jadi semua upacara untuk menghasilkan kematian, imam-imam yang bekerja di Ka'bah untuk kematian, itu nggak ada lagi. Tapi prinsip kehidupannya yang juga ada di rites dengan seremonisnya tanpa kematiannya. Jalan terus. Ini 10 hukum Musa. 10 hukum Musa. Ingat, di Maleakhi 4 ayat 4 dikatakan apa? Ingat hukum Musa. Di akhir zaman Tuhan akan kirim Elia untuk menjelaskan hukum Musa. Supaya semua orang bisa menurut 10 hukum. Maleakhi 4 ayat 4, 5, dan 6. Lalu Tuhan bilang apa? Jangan pikir saya datang untuk memberdasarkan hukum. Saya datang untuk memenuhi tuntutan hukum. Dan untuk memenuhi tuntutan hukum sama dengan mati. Dan juga untuk kasih tunjuk hukum. Bukan hanya hukum, tapi menghidupkan sampai prinsip-prinsipnya hukum dihidupkan. Artinya Tuhan Yesus punya memenuhi hukum itu bukan hanya kematian, tapi memenuhi semua prinsip-prinsip hukum yang ditulis oleh Musa. Coba lihat ya. Jangan pikir saya datang untuk meniadakan hukum atau apa? Atau the prophets. Artinya hukum-hukum yang ditulis Nabi adalah prinsip-prinsip 10 hukum. Tapi saya sedang mau menggenapi tuntutan hukum kematian dan semua tuntutan kehidupan yang adalah prinsip kehidupan yang ditulis oleh Nabi. Dalam hal ini Musa. Dia bilang apa? Sampai langit dan bumi tidak akan berlalu, satu jot atau satu titel daripada hukum yang diungkapkan hukum Musa tidak pernah akan ditiadakan sampai saya memenuhinya. Artinya saya hanya memenuhinya. Saya tidak meniadakannya. Lalu tentang itu ya. Ayat 5:19. Vio akan ingat ini. Barang siapa melanggar salah satu daripada hukum ini, mau salah satu daripada law Moses-nya atau 10 hukum, nggak ada bedanya kan? Jadi saya taruh dua ya. Barang siapa melanggar 10 hukum dalam bentuk 10 hukum tanpa law of Moses-nya atau law of Moses yang menjelaskan 10 hukum sama, dan mengajarkan orang lain untuk melanggar juga. Artinya kalau orang bilang, kalau saya tidak mau meat and drink, lalu saya anjurkan orang lain untuk jangan lakukan yang sama, cilakalah orang itu. Tapi kalau saya melakukan dan mengajarkan orang lain untuk lakukan, he shall be great. He shall be called great in the kingdom of heaven. Saya lihat sangat mematikan sekali kalau nggak ngerti ini.
Artinya apa sih glorious gospel? Glorious gospel adalah semua yang ada urusan dengan kehidupan. Bedanya sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Kita akan lihat. Sebelum kayu salib, apa sih glorious gospel? Itu sama dengan jubah Adam dan Hawa. Setelah kayu salib, itu jubah kemuliaan. Itu lambangnya. Tapi kita akan lebih detail lagi nanti, okay? Lalu dikatakan sini, kecuali kamu punya righteousness melebihi righteousness-nya orang Farisi. Artinya orang Farisi mereka enggak apa? Mereka enggak melanggar 10 hukum. Mereka bilang padahal mereka sedang melanggar hukum Musa. Saya akan buktikan itu. Artinya kamu punya penurutan 10 hukum jangan seperti orang Farisi. Oh, saya enggak mencuri kok. Padahal sedang menyangkal nama Tuhan, kamu sedang merampok, sedang mencuri nama baik Tuhan. Mereka bilang, oh saya nggak bunuh orang kok. Sementara dia sedang benci Tuhan Yesus tanpa alasan. Dia sedang membunuh. Okay? Jangan hanya seperti orang Farisi menurut hukumnya. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadi contoh bagaimana hukum itu sampai prinsip-prinsipnya dihidupkan sampai mati. Sampai mati pun, sampai kematian itulah memenuhi tuntutan hukum di kayu salib. Baik. Yohanes 8, kita tahu ada orang yang kedapatan. Nah, sementara dia berzina, dia melanggar 10 hukum. Karena orang Farisi bilang, bukan dia berzina, oke. Lalu mereka yang bilang, sesuai dengan hukum Musa, dia harus dilempari batu. Bagaimana pendapatmu, guru? Lalu Tuhan Yesus tunduk dan tulis dengan jarinya di tanah. Seakan-akan dia nggak dengar. Apa yang ditulis Tuhan Yesus di tanah? Lalu mereka tanya lagi, oke, bagaimana? Sesuai dengan hukum Musa, harus dilempari batu dia. Dia kedapatan melanggar 10 hukum. Hukum Musa bilang lempari batu. Betul. Yang kamu bilang benar. 10 hukum benar, hukum Musa benar. Betul. Lempari batu, betul. Jadi waktu mereka ulang lagi, Tuhan Yesus bilang ini, dari antara kamu yang mau wanita dilempari batu berdasarkan mereka melanggar 10 hukum dan harus lempari batu hukum Musa bilang, kalau kamu nggak ada dosa, silakan lempar batu. Itu setelah dia tulis. Kira-kira ada yang lempar batu? Setelah mereka baca hukum Musa ditulis dan diinsafkan oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus menulis 10 hukum atau hukum Musa? Hukum Musa. Yang adalah pengungkapan 10 hukum kan. Kamu pikir karena dia berzina, kamu nggak berzina? Oh enggak, saya nggak pernah kedapatan dengan wanita kok. Betul? Saya nggak perlu lempari batu. Saya nggak pernah tidur dengan wanita yang bukan istri saya. Tuhan Yesus tulis siapa? Barang siapa menginginkan wanita dalam hatinya sudah berzina. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau antara kamu yang nggak berdosa, silahkan lempar batu. Dia tulis lagi. Satu persatu pulang. Satu persatu pulang. Kenapa? Karena mereka sadar, wow, rupanya saya yang harus dilempari batu, betul? Saya bilang lempari batu. Nampaknya Tuhan sedang menjelaskan hukum Tuhan, hukum Bapaknya yang diuraikan oleh Kristus melalui Musa. Sehingga mereka bilang, kalau gitu, masa saya yang lempar batu? Harusnya saya yang dilempar batu. Pulang semuanya. Apakah saya mau pakukan hukum Musa di kayu salib? Mari kita lanjut lagi ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingat hari Sabat untuk kuduskannya. Oke, hari Sabat dilupa. Ingat hukum Musa. Ingat ini kita tahu kan. Kalau yang tadi itu hukum-hukum yang bukan jantungnya 10 hukum. Sekarang ingat jantung daripada 10 hukum. Ini jantungnya. Dari sinilah darah dipompa ke seluruh hukum yang lain seakan-akan ya. Ingat jantung 10 hukum. Ingat, apa yang ingatkan? Apa yang menjelaskan 10 hukum? Hukum Musa. Mari lihat hukum Musa yang tidak dipakukan di kayu salib. Okay? Kita tahu hukum Musa nggak dipakukan di kayu salib. Karena kalau dipakukan, Tuhan Yesus nggak akan menggunakannya. Kalau dipakukan, 10 hukum pun dipakukan.
Jadi apa daripada 10 hukum yang mengingatkan hari Sabat? Mari kita lihat. Sekali lagi umat Tuhan diingatkan untuk mengetahui betapa kudus Tuhan hari Sabat kan? Oke, ingat hari Sabat. Dan bagaimana hari Sabat itu diingatkan? Bagaimana Bapa melalui hikmatnya membuat saya bisa ingat dan tidak lupa hari Sabat? Ini caranya Bapa bilang. Untuk umat Tuhan tidak lupa hari Sabat, Tuhan bikin feast tahunan. 1 Korintus 5:8 bilang, let us keep the feast. Iya, feast betul. Passover, unleavened bread, ada punya wave shift di situ, Pentecost, New Moon, Day of Atonement, Feast of Tabernacle atau Ingathering. Itu feastnya. Itu semuanya. Itu semuanya mengingatkan hari Sabat. Mau dipakukan di kayu salib hukum Musa? Mau dipakukan itu feast? Kalau feast ini membuat saya ingat hari Sabat. Dan kita harus assemble. Waktu kita keep feast, kita assemble. Kita bergabung. Di Sefanya 2 ayat 1 dan 1-3 dikatakan apa? Kita harus assemble sebelum undang-undang dijalankan. Sebelum time of trouble. Lalu dibilang apa? Objek daripada ini hukum feast ini sudah ditekankan. Ini nggak sembarangan diberikannya. Semua hukum Musa ini, yearly feast ya, feast tahunan ini diberikan untuk the evil of Israel atau for the good. Good apa? 10 hukum. Untuk tidak melanggar 10 hukum, Tuhan berikan feast tahunan. Tuhan memberikan feast tahunan untuk tidak melanggar 10 hukum. Sama dengan Tuhan kasih ini 10 hukum tentang bersinahan, tentang membunuh dan semua itu. Tuhan pun kasih yearly feast untuk kita tidak melanggar hari Sabat. Lalu dikatakan di sini, seperti Passover, Feast of Tabernacle, juga mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus. Ini hari pertama daripada Holy Day atau Holy Convocation, Kolose 2:16. Daripada Feast Tabernacle, ada 7 hari feast, dan hari ke-8 ditambahkan. Ini yearly assemblies, ya. Ini katakannya yearly assemblies sama dengan apa tadi bilang? Yearly feast kita assemble. Lihat, saudara-saudara, kalau kalian belum dengar tentang feast, sebaiknya belajar. Sudah mau tutup pintu, Enggak ada bunuh domba lagi, enggak ada kematian. Ini semua yang mereka lakukan tanpa kematiannya tetap ada, karena ini semua glory. Ini semua glory. Enggak ada yang enggak glory. Ini semua 10 hukum. Kalau mau menurut, ini harus diturut semuanya. Hari pertama, holiday, holy convocation. Ini yearly assembly. Feast ini. Diberikan untuk apa? Untuk memperkuat hubungan kita dengan Bapa dengan satu dan yang lain. Lalu dibilang sini, bukankah sebaiknya umat Tuhan at the present time, bukankah umat Tuhan sekarang perlu merayakan Feast of Tabernacle? Sekarang, bukan dulu. At the present time, bukankah kita sekarang harus Feast Tabernacle supaya kita bisa mengerti apa artinya hari Sabat. Semua feast ini adalah prinsip yang ditulis oleh Musa untuk menjelaskan 10 hukum agar umat Tuhan di Wahyu 12:17 akan dimarah naga karena mereka memelihara the commandments of God. Sangat berterima kasihlah kita untuk dalam kita punya pertemuan feast ini, kita bicarakan tentang bagaimana Tuhan telah membawa kita dari kegelapan dunia ke dalam terang, precious light, dan dia grace, dan dia punya truth. Barang siapa melanggar salah satu termasuk feast dan mengajarkan orang lain bahwa sudah dipakukan di kayu salib itu, silakanlah dia. Hukum Musa ini termasuk feast ditulis oleh Musa sebagai fondasi hukum orang Yahudi. Dengan 10 hukum
Yang mana feast ini diberikan untuk mengilustrasikan 10 dan syarat untuk tinggal di tanah perjanjian setelah bumi ini ialah untuk memelihara 10 hukum, karena kita memelihara semua hukum Musa yang menjelaskan lebih detail lagi 10 hukum agar kita tidak melanggar. Untuk masuk tanah perjanjian harus kita lakukan semua ini. Pekabarannya dikatakan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesuslah malaikat, atau Tuhan Yesuslah pekabar surga. Tuhan Yesus bukan malaikat. Malaikat artinya pekabar ya. Apa kan? Tuhan Yesuslah yang menjadi pemimpin Israel yang menjaga mereka di padang belantara. Mereka tidak tahu kan, mereka mulai keluar dari Mesir apa? Passover, unleavened bread, gitu. Tuhan Yesuslah yang menjaga mereka, dan Tuhan Yesuslah yang bawa ke tanah perjanjian. Mereka keluar Mesir, kita keluar dunia ke kerajaan surga. Dan mereka merayakannya sampai tanah perjanjian, kita pun merayakannya. Bedanya kita nggak ada kematian lagi, nggak ada domba yang mati, nggak ada upacara kematian, tapi upacara punya prinsip, yaitu kehidupan kita jalankan dalam feast ini. Ini yang Tuhan bilang di Yohanes 14, saya akan persiapkan tempat yang diberikan kepada Abraham itu. Kita bisa tinggal di situ kalau kita melakukan feast, ya 10 hukum. Kristus adalah tiang cloud itu awan ya, tiang api, dan pemimpin mereka. Para types ceremony law menunjukkan datang, dan mereka lakukan kan. Types itu menunjukkan kepada Tuhan akan datang. Lihat ini ya. Juga juru selamat yang sedang ada types ini nggak dilakukan lagi kan. Tapi ada juga sementara Tuhan Yesus ditunjuk di kayu salib, Tuhan Yesus yang sedang ada di padang belantara lah yang memberikan kepada Musa hukum Musa. Bayangkan. Jadi kalau saya pakukan Tuhan salib dengan 10 hukumnya, saya pakukan Tuhan Yesus sebagai pemimpin Israel yang bawa mereka keluar dari Israel ke Kanaan, yang membawa saya keluar dari dunia ke surga, saya pakukan Tuhan Yesus juga di kayu salib. Kalau semuanya saya pakukan. Dan dengan Tuhan Yesus menjadi pemimpinnya, Tuhan Yesus menjadi saluran berkat bagi umat Israel. Artinya Tuhan Yesus yang sama yang ditunjukkan melalui domba dan di kayu salib adalah Tuhan Yesus yang sama dalam bentuk feast, dalam bentuk law of Moses. Jangan law of Moses-nya dipakukan. Tuhan Yesus punya kematiannya dan dosa, pelanggaran itu yang dipakukan, bukan unsur kehidupannya. Di saat ada dosa, Adam dan Hawa berdosa, langsung ada juru selamat. Langsung ada domba yang mati. Langsung ada kehidupan. Di saat ada kematian, ada kehidupan. Dan karena ada juru selamat lah, itu sebabnya saya hidup dan Tuhan Yesus yang mati. Jadi nggak pernah 10 hukum itu ditiadakan. Nggak pernah hukum Musa ditiadakan setelah jatuh dalam dosa. Karena itulah yang membuat kita hidup. Sementara domba, pengganti Tuhan Yesus mati, dan Tuhan Yesus mati, lalu nggak ada lagi yang mati. Tetap jalan prinsip kehidupan atau prinsip hukum Tuhan. Dalam setiap kesempatan kita harus menempatkan diri dalam saluran berkat. Nah, saluran berkat itu apa tadi katanya? Apa saluran berkatnya? Law of Moses. Kita selalu harus menempatkan diri kita di saluran berkat atau untuk mengadakan feast assembly. Kan? Kristus bilang, di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, rohku akan hadir di situ. Di perkumpulan gereja, dan perkumpulan gereja ini, gereja itu artinya di mana umat Tuhan berkumpul dalam camp meeting, di mana umat Tuhan sedang berkumpul di rumah. Karena kita tahu orang itu gereja, bukan rumahnya. Bangunan itu bukan gereja, orangnya adalah gerejanya, bukan bangunan. Kita belajar kan? Artinya nggak bisa saya bilang saya mau ke gereja kalau saya gerejanya. Yang saya bilang gereja mau ke bangunan untuk ketemu gereja. Dan waktu
acara selesai, gereja mau tinggalkan bangunan, bukan saya mau tinggalkan gereja. Kita sudah belajar dalam itu kan. Dan ini feast ini assembly ini yearly feast, monthly feast, weekly feast ini adalah Tuhan punya cara untuk curahkan hujan awal dan hujan akhir. Sama dengan Keluaran 17 punya batu yang dipukul Musa di padang belantara. Kan? Sekali lagi, kita diingatkan pentingnya hari Sabat dengan Tuhan point feast tahunan, dan kita tahu ada bulanan dan mingguan. Mingguan setiap hari Sabat. Hari Sabat itu feast. Bulanan kita akan bikin lagi sedikit lagi bulanan di zaman Kudus. Lalu tahunan nanti kita bikin lagi sekitar bulan September kalau nggak salah ya. Saya belum lihat persis September atau kapan nanti. Dan waktu Musa turun dari gunung, Musa datang dan berkata kepada orang-orang semua perkataan-perkataan Tuhan dan semua judgment. Dan ya, artinya Musa mengulang 10 hukum dan semua hukum-hukum yang dia akan tulis sebagai hukum Musa. Jadi ada 10 hukum yang diulang Musa dan semua yang Tuhan bilang 10 hukum. 10 hukum dan prinsip 10 hukum. Musa ulang kepada orang-orang di Keluaran 19 kan. Lalu semua umat Tuhan bilang apa? Semuanya itu 10 hukum dan prinsip-prinsip 10 hukum kita akan lakukan. Do. Kan? Dan janji ini bersama-sama dengan perkataan-perkataan 10 hukum dan hukum Musa yang mereka bilang mereka mau obey, ditulis semua di buku Musa. Prinsip-prinsipnya. Jadi kamu punya janji terhadap kamu mau menurut 10 hukum, dengan catatan kamu mengerti 10 hukum, berdasarkan hukum Musa, kamu akan lakukan. Kita tahu. Nggak lama kemudian, golden calf. Penyembahan lembu emas kan. Artinya mereka langgar. Mereka nggak ngerti bahwa hanya kuasa Tuhan yang bisa menolong mereka. Mereka nggak bisa dengan kuasa mereka sendiri. Menurut 10 hukum, kecuali dengan kuasa grace. Dan kuasa itulah kuasa Roh Kudus. Itulah gloriousnya. Mereka nggak bisa lihat itu. Setahu mereka, hukum itu hanya menuduh. Hanya kasih tunjuk kematian. Padahal hukum itu menunjukkan kehidupan. Dan kehidupan ini yang orang nggak bisa lihat di kayu salib. Mereka hanya bisa lihat hukum yang menuduh kematian. Mereka hanya bisa lihat kematian di kayu salib. Mereka nggak bisa lihat unsur kehidupannya di kayu salib. Bapa mengucapkan hukumnya dan menulis dengan jari-jarinya di batu. Lalu Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip moral dan agama yang lebih jelas untuk menjelaskan 10 hukum dengan prinsip-prinsip yang khusus dan lebih spesifik tugas-tugas manusia kepada Bapa dan manusia kepada satu yang lain. Jadi 10 hukum itu dijelaskan oleh hukum Musa, termasuk feast. Untuk bisa tidak mati. Artinya untuk bisa menurut 10 hukum, untuk menurut hukum Tuhan. Dan menjaga 10 hukum untuk tidak langgar, supaya 10 hukum tidak dilupa sementara kita hidup di antara orang yang tidak menghargai 10 hukum. Jadi saudara-saudara, apakah penting 10 hukum dengan statute judgment yang tulis Musanya yang mengilustrasikan atau menjelaskan 10 hukum yang nggak pernah dipakukan di kayu salib. Sehingga kalau dipakukan di kayu salib, orang bilang kita nggak keep feast lagi. No, kita nggak bunuh domba lagi. Kita tetap keep feast karena itu adalah kehidupan, itu adalah tuntutan kehidupan, itu adalah 10 hukum punya prinsip, itu jalan terus kematiannya yang berakhir. Orang-orang yang mengaku orang Kristen sekarang bilang Kristus, Kristus. Sementara mereka buang 10 hukum. Dan apa? Hukum Musa. Mereka bicara dan bertindak seakan-akan 10 hukum dengan hukum Musanya sudah ditiadakan oleh Bapa di kayu salib. Pendeta-pendeta mengajarkan bahwa kematian Tuhan Yesus membuat orang bebas melanggar 10 hukum. Oke, orang Advent bilang, oh no. Kita nggak bisa melanggar 10 hukum. Yang kita tiadakan itu feast. Apa bedanya? Dan bebas untuk berdosa. Oh enggak, kita nggak melanggar 10 hukum. Iya, tapi kamu melanggar hukum Musa, apa bedanya? Lebih parah. Dan mereka bilang apa? Puji Tuhan untuk grace dengan mercy. Kita bisa berdosa terus.
toh Tuhan akan ampuni terus. Sementara mereka menunjang, mereka sedang menginjak-injak 10 hukum dengan Law of Moses. Tapi orang-orang yang berbakti hari ke-7, mereka bilang, no, hari Sabat nggak dipakukan. Yang dipakukan adalah Law of Moses. Apakah sampai di akhir zaman pun masih ditutup wajahnya dengan tudung, sebagaimana orang-orang di zaman Musa nggak bisa melihat wajah Musa. Mereka menyingkirkan guard apa? Hukum Musa yang menjaga 10 hukum. Sehingga mereka tidak bisa dikendalikan lagi keinginan daging mereka. Mereka bikin seenaknya. Mereka nggak tahu mereka sedang melanggar 10 hukum. Karena 10 hukum nggak bilang, let us keep the feast. Sehingga mereka sedang injak-injak 10 hukum. Sedang injak-injak hari Sabat. Dengan mereka tidak mau melakukan yang mengingatkan hari Sabat. Mereka sedang melayani daging. Dan mereka besar-besarkan grace, gospel. Padahal 10 hukum dan law of Moses. Itulah glorious gospelnya. Sementara mereka bilang, Tuhan, Tuhan. Mereka bilang apa? Tuhan, Tuhan. Apa gunanya bilang Tuhan, Tuhan kalau nggak melakukan kehendak Bapa? Apa sih kehendak Bapa yang mereka bilang? Apa sih kehendak Bapa? Sementara mereka bilang Tuhan, Tuhan, apa sih kehendak Bapa yang mereka tidak lakukan? Ini dia. Kehendak Bapa ialah kita memelihara hukum-hukumnya. Dan Kristus bilang, hukum-hukum Bapa di-enforce dengan kita pelihara statutes, dengan precept yang diberikan Musa. Kita bilang, kita melakukan kehendak Bapa kalau kita mengerti feast. Kita melakukan kehendak Bapa dengan memelihara hari Sabat, dengan saya memelihara 10 hukum yang diuraikan oleh hukum Musa. Artinya banyak orang bilang, Tuhan, Tuhan, nggak melakukan kehendak Bapa. Tahu nggak apa yang mereka bilang nggak bikin? Oh, kita pelihara 10 hukum kok, tapi kita nggak keep feast lagi. Feast kan sudah dipakukan di kayu salib. Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau, pekerja iniquity. Aku tidak mengenal engkau. Karena kamu sedang menginjak 10 hukum. Sementara kamu pikir kamu sedang memeliharanya. Coba baca Ulangan 4, 5, 6. Saya nggak mau baca di sini karena waktu sangat singkat kan. Ini semua bicara tentang 10 hukum. 100% sama dengan statutes, dengan judgment. Kematian Kristus. Waktu Tuhan Yesus mati, tudungnya disingkirkan, artinya waktu Tuhan Yesus mati ada sesuatu yang disingkirkan. Yang disingkirkan apa? Semua terang gospel yang dilihat sebelum kayu salib, kan? Semua Jewish system of religion sekarang kelihatan dalam terang yang lebih jelas. Itu bedanya. Artinya semua sistem hukum Tuhan dan law of Moses sebelum kayu salib, di kayu salib malahan tambah jelas. Sementara tambah jelas, banyak orang malahan meniadakan. Orang Yahudi menolak Kristus. Dan oleh sebab itu mereka punya sistem agama nggak pasti, nggak bisa dijelaskan, dan membingungkan. Mari lihat di sini. Mereka di sini bilang mereka bilang penting sekali untuk kita bikin dia punya seremoni bunuh domba semua itu. Tapi mereka bikinnya setelah kayu salib. Mereka tetap bikin setelah kayu salib. Jadi mereka bikin sebelum kayu salib, tapi mereka tetap bikin setelah kayu salib. Nah, kalau mereka bikin setelah kayu salib, artinya mereka nggak bisa lihat kayu salib. Sementara mereka bunuh domba, mereka nggak bisa lihat kayu salib di domba itu. Sementara mereka lihat domba mati, mereka nggak bisa lihat hukum Tuhan di kayu salib. Mereka nggak bisa lihat hukum Tuhan di domba yang mereka bunuh, sehingga mereka nggak bisa lihat hukum Tuhan di kayu salib. Dan
sebagaimana mereka nggak bisa melihat kayu salib di domba, mereka juga nggak bisa melihat prinsip daripada 10 hukum yang bukan bayang-bayang yang mereka pakukan di kayu salib. Jadi ada yang di kayu salib yang tidak dipakukan, yang mereka nggak bisa lihat. Dan yang mereka nggak bisa lihat, yang nggak dipakukan di kayu salib itu, mereka pakukan di kayu salib. Harusnya waktu mereka bunuh domba, mereka bisa lihat kayu salib. Dan karena bisa lihat kayu salib, mereka teruskan prinsip pembunuhan dombanya tanpa bunuh dombanya. Artinya mereka lihat 10 hukum di domba yang melambangkan kayu salib. Sehingga waktu kayu salib datang, nggak ada domba yang mati, tapi jalankan 10 hukumnya. Mereka bikin feast-nya sebelum kayu salib. Dan kalau mereka bisa lihat prinsip feast dan 10 hukum di kayu salib, mereka tetap bikin feast-nya tanpa bunuh dombanya. Kematian Tuhan Yesus malahan membuat lebih jelas dia punya sistem seremoni sebelum kayu salib. Karena sistem itu sistem 10 hukum kematiannya yang dipakukan. Bukan prinsip types and ceremonies-nya yang adalah prinsip 10 hukum. Mereka adalah divine, sudah ditetapkan oleh keilahian. Dan untuk tetap mempertahankan iman, kita bikin itu untuk mengingatkan kematian Tuhan Yesus. Jadi untuk tetap melakukan shadow setelah kayu salib, itu orang kayu salib, orang yang menolak kayu salib ialah orang yang nggak bisa melihat 10 hukum di kayu salib, mereka tetap lakukan pembunuhan domba setelah kayu salib. Dan mereka juga memakukan di kayu salib 10 hukum dengan statute dan judgment setelah kayu salib karena mereka nggak bisa lihat prinsip daripada 10 hukum di shadowy ceremonies itu dengan types. Sehingga itu dipakukan. Kalau saudara bingung, memang membingungkan sekali bagi orang yang menolak. Tapi kalau terima bukan main indahnya. Belajar ulang-ulang. Nonton berulang-ulang kali saya anjurkan. Okay? Hasil pelanggaran 10 hukum, Tuhan berikan Law of Moses. Dan Law of Moses ini bukan bayang-bayang. Mereka tetap berlaku selama-lamanya. Perintah-perintah Law of Moses ini hanya menjelaskan 10 hukum.